Shalom, jumpa lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar sekolah Sabat pelajaran yang keempat. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami datang bersyukur dan berterima kasih ketika saat ini kami akan mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus agar apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7, Daerah Conference Minahasa, kita akan belajar rangkuman pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang keempat. Topik pelajaran yang keempat ini adalah saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Kita akan melihat ayat tema yang sudah dipilih oleh penulis sekolah Sabat, diambil dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, saudara-saudara, pelajaran yang berjudul saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias berfokus pada kesaksian berbagai tokoh dalam Alkitab yang mengenali Yesus sebagai Mesias dan menyoroti peran mereka dalam mengarahkan orang lain kepadanya. Nah, berikut ini kita akan melihat penjelasan detail atau rangkuman dalam pelajaran sekolah Sabat dengan beberapa subjudul setiap hari dan aplikasinya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kesaksian Yohanes Pembaptis. Nah, kita lihat ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 23. Dalam penjelasan ini mengatakan Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa ia bukanlah Mesias, melainkan seorang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Jadi Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa ia bukanlah Mesias, melainkan seorang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Nah, Yohanes mengidentifikasi dirinya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Peran Yohanes sangat penting karena ia menjadi perantara antara nubuatan dan penggenapan Mesias dalam pribadi Yesus. Kemudian dalam pelajaran ini juga mengatakan apa maknanya. Seperti Yohanes, kita dipanggil untuk menjadi saksi dan mempersiapkan orang lain menyambut kedatangan kedua Yesus. Hidup kita harus mencerminkan kesetiaan dalam bersaksi tentang Dia, mengarahkan semua kemuliaan kepada Tuhan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis pergi mendahului kedatangan pertama Yesus, demikian juga umat Allah di zaman ini diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara, dalam penjelasan ini dikatakan anak domba Allah dijelaskan dalam beberapa kitab. Ada dalam Yohanes pasal 1 29 sampai 37 dan di dalam Roma pasal 5 ayat 6 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Nah, Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan menyatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus berpuasa berapa lama, saudara-saudara? Selama 40 hari di padang gurun. Dan pada waktu itu di mana menyatakan kesaksian ini setelah peristiwa baptisan di Sungai Yordan. Selengkapnya kita juga bisa baca dalam pena inspirasi tulisan buku rohani di dalam Kerinduan Segala Zaman. Ya, kita bisa baca
Di dalam halaman 137 sampai 138. Nah, ini menunjukkan peran Yesus sebagai pengorbanan ilahi untuk dosa untuk manusia. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, menyerahkan nyawanya bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara-saudara. Kemudian kita juga bisa melihat makna dalam pelajaran ini, di mana panggilan bagi kita adalah untuk menerima karya penebusannya dengan iman dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Jadi Kristus adalah anak domba yang sempurna, tanpa celah, tanpa noda, yang dikorbankan untuk kita manusia berdosa. Di dalamnya semua korban perjanjian lama menemukan penggenapannya. Kita bisa lihat itu di dalam buku Desire of Ages halaman 112. Kemudian juga kita melihat bahwa bagaimana mengikut Yesus berarti lebih dari suka dan mendengar tentang Dia. Jadi kita dipanggil untuk mengalami persekutuan yang nyata dengannya. Ketika kita tinggal bersamanya dan belajar dirinya, hidup kita akan diubahkan secara mendalam. Kita bisa melihat pelajaran yang lain di mana Filipus dan Nathanael, saudara-saudara. Yesus memanggil mereka. Yesus memanggil Filipus untuk apa? Untuk mengikutinya. Dan Filipus segera memberitahukan kepada Nathanael bahwa mereka telah menemukan Mesias. Saudara-saudara, apa makna? Maknanya adalah kesaksian pun pribadi sangat kuat. Seperti Filipus, kita harus berbagi pengalaman kita dengan Yesus kepada orang lain. Meskipun mereka mungkin meragukan atau skeptis. Meskipun mereka mungkin meragukan. Tuhan akan menggunakan kesaksian kita untuk membuka hati mereka kepada kebenaran. Saudara-saudara, pelajaran yang lain kita bisa lihat bagaimana kesaksian dari Nikodemus. Nikodemus seorang pemimpin Yahudi datang kepada Yesus pada malam hari untuk apa, saudara? Belajar lebih banyak tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan tentang kelahiran baru melalui Roh serta misinya untuk menyelamatkan dunia melalui apa, saudara-saudara? Melalui kasih Allah yang besar. Jadi kesaksian Nikodemus adalah kisah tentang pencarian kebenaran. Meskipun awalnya ia datang dengan keraguan. Nikodemus adalah contoh dari mereka yang dengan sembunyi-sembunyi ingin menemukan kebenaran. Tetapi yang kemudian dibawa dorongan Roh Kudus, pada akhirnya Nikodemus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara, menarik pelajaran ini. Kita melihat kesimpulan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tokoh dalam pelajaran ini adalah menjadi saksi tentang Yesus sebagai Mesias. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kesaksian mereka mengungkapkan kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Kita juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kita. Melalui perkataan dan tindakan mengarahkan mereka kepada Yesus. Kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Di sana jelas dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, setiap orang yang percaya dipanggil untuk menyaksikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian kita harus jelas, kuat, dan konsisten. Saudara-saudara, mari kita akan belajar lebih dalam di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing pada hari Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Kita tutup pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami telah belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh memberikan kekuatan dan pembaharuan dalam hidup kami. Dan kami juga boleh bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.